Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nailul Izzah. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Unit 1. Saya akan menjelaskan materi SMA yang berjudul hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis garam itu? Hidrolisis garam dapat diartikan reaksi reversibel penguraian garam oleh air, sehingga hidrolisis adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, ternyata macam-macam garam itu ada 4. Apa sajakah itu? Yang pertama, asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, asam kuat dan basa kuat. Yang ketiga, asam lemah dan basa kuat. Yang terakhir adalah asam lemah dan basa lemah. Untuk di video kali ini, saya hanya akan membahas asam kuat dan basa lemah. Suatu garam cirinya bisa terionisasi membentuk ion plus atau disebut kation dan ion minus disebut anion. Sebagai contoh, NH4Cl. Kita nggak tahu NH4Cl itu asam dan basa kuat atau lemah. Sebelum itu kita mencari reaksi hidrolisis, kita perlu tahu yang mana asam dan basanya. Caranya dengan memisahkan NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Lah, kenapa gitu? Karena cara memisahkannya ini harus ada kation dan anion. Nah, NH4+ ini termasuk kation, ditambah Cl-. Cl- ini termasuk anion. Nah, perlu diketahui, jika dia kation, dapat direaksikan dengan OH. Jika dia anion, dapat direaksikan dengan H+. Nah, jika direaksikan NH4+ ditambah OH- menghasilkan reaksi NH3 ditambah H2O. Kenapa bisa NH3 ditambah H2O? Karena H4 dari NH4 ditransfer ke OH, jadinya NH3 ditambah H2O. Jika Cl- ditambah H+, hasilnya HCl. Jadi sekarang kita sudah tahu yang mana asam kuat dan basa lemah. Asam kuat HCl dan basa lemah NH3 ditambah H2O. Dan cara mencari reaksi hidrolisisnya adalah menggunakan H2O. Namun perlu diketahui, asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Yang dapat terhidrolisis adalah asam lemah dan basa lemah. Nah, seperti ini NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH3 ditambah H3O+. Dari mana NH3 ditambah H3O+? Karena dari NH4 ditransfer, H4 dari NH4 ditransfer ke H2O. Jadi NH3 ditambah H3O+. H3O+ ini dapat diuraikan menjadi H2O ditambah H+. H+ inilah yang menjadi ion, makanya dia bersifat asam. Nah, kalau Cl- ditambah H2O tidak dapat terhidrolisis karena yang seperti saya bilang tergolong asam kuat, jadi tidak dapat terhidrolisis. Nah, cara menentukannya pH-nya gimana? Kan pH-nya dibilang kurang dari 7. Cara menentukannya dengan menggunakan rumus. Menentukan pH, rumusnya min log konsentrasi H. Gimana cara mencari konsentrasi H+-nya? Rumus konsentrasi H+ adalah akar KW per KB dikali M. Nilai KW sudah memiliki ketetapan. Berapa nilai ketetapan KW? Adalah 10 pangkat min 14. Ini udah saya beri contoh. Contohnya akan kita bahas NH4Cl, konsentrasinya 0,05, KB-nya NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, rumusnya kan akar KW per KB dikali M. Kita masukkanlah angkanya tadi. 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,05. Setelah dijumlahkan semuanya, hasilnya 5,27 dikali 10 pangkat min 6. Nah, dapatlah pH-nya 6 dikurang log 5,27. Hasilnya 5,28. Mungkin video kali ini saya hanya membahas asam kuat dan basa lemah. Lebih dan kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.